Eh, Teman-teman sekalian, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, LDR itu harus dipahami sebagai sebuah keterpaksaan ya. Tidak boleh LDR itu menjadi sesuatu yang akhirnya dianggap sebagai hal biasa. Karena salah satu ciri atau fenomena dari hilangnya cinta dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika merasa lebih nyaman sendirian dibanding dengan kalau bersama pasangan. Ini bahaya ya. Jadi kalau LDR itu nggak disikapi dengan tepat, nanti masing-masing orang itu ngerasa lebih nyaman kalau sendirian. Kalau pas lagi ngumpul dengan pasangan itu jadi beban gitu ya. Suaminya pulang nengok istrinya gitu ya, padahal sudah lama nggak ketemu. Baru nyampe di rumah, istrinya sudah tanya, Pak, kapan balik lagi gitu. Padahal baru saja nyampe rumah gitu. Dari dia melihat suaminya itu jadi beban. Kalau ada pasangan jadi beban. Ini kalau rumah tangga sudah sampai level itu, berarti mereka tidak bisa mengelola LDR itu dengan tepat gitu ya. Baik, jadi nomor satu tadi pahami bahwa LDR adalah keterpaksaan. Nomor dua, harus ada batas masa sampai kapan LDR itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan LDR kita seumur hidup. Jangan sampai begitu. LDR itu harus ada batas masanya. Oh, karena lagi S2 di Inggris 2 tahun, oke. Karena lagi S3 di Inggris 2 tahun, oke gitu ya. Ada masa. Sebagian dari saudara-saudara kita menjadi TKI atau TKW gitu ya di Singapura, di Malaysia, di Cina dan seterusnya. Berapa lama jadi TKW? 3 tahun, satu kali kontrak itu oke. Nanti kalau perpanjangan lagi setahun lagi gitu ya, sekali lagi perpanjangan berarti 3 tahun lagi gitu. Oke, itu masa di mana ada batasannya itu. Jangan sampai ketika ditanya tidak tahu. Saya pernah diundang ke sebuah negara ya, tidak perlu saya ceritain negara mana, eh, oleh warga Indonesia di negara itu, yang pada saat saya datang ke sana, panitia antar saya kemana-mana itu, saya tanya, Bapak sudah berapa lama di sini? 20 tahun, Pak. Terus istri anak tinggal di mana? Di Indonesia. Kenapa tidak di sini? Ya dulu awalnya di sini, tapi karena saya ingin anak saya masuk pesantren dan terdidik dengan cara Islam, akhirnya kami memilih berpisah, istri saya di Indonesia, saya di sini. Supaya anak-anak saya bisa dapat pendidikan Islam yang baik di Indonesia. Tapi ternyata sampai 20 tahun kemudian. Dan ketika saya tanya, terus sampai kapan Bapak akan tetap berpola hidup seperti ini? Saya tidak tahu, Pak Zah. Nah, saya bilang, Anda harus tahu. Anda tidak boleh tidak bilang tidak tahu itu. Karena LDR itu harus berbatas waktu. Anda harus tahu sampai kapan itu. Jadi harus didefinisikan sampai kapan. Nggak bisa LDR terus-menerus itu. Itu nomor dua ya. Harus ada batas waktu. Nomor tiganya, di sepanjang LDR itu harus ada upaya untuk tetap bertemu. Misalnya, kalaupun suami belajar di Inggris, istri lagi di Indonesia, berapa kali dalam setahun bisa pulang? Direncanakan. Apakah setahun 2 kali, apakah setahun sekali, tapi harus ada upaya untuk bertemu itu. Saya juga dapat inspirasi dari seorang teman yang belajar di luar negeri, tidak perlu saya sebut nama negaranya ya. Pada saat berangkat, itu eh, mereka mendapatkan jatah, jadi dapat jatah dari beasiswanya itu setiap semester itu pulang 1 kali. Itu jatah biaya beasiswanya gitu. Setiap semester pulang sekali dengan jatah kurang lebih pada waktu itu 4 tahun, maka kurang lebih akan pulang 8 kali sampai dengan kepulangannya itu. Jadi kalau kemudian dihitung-hitung, kata suaminya, gimana aku pulang nggak? Kalau aku pulang, berarti uangnya habis saja untuk biaya transportasi pulang balik itu. Tapi kalau kita nggak pulang, biaya transportasi selama pulang itu bisa dikumpulkan dalam waktu 4 tahun itu. Itu lumayan. Kita bisa saving sampai sekian ratus juta untuk nanti bisa keperluan-keperluan kita gitu. Nah, istrinya memilih, kalau begitu nggak usah pulang. Kamu 4 tahun di sana aja, uangnya disimpan. Kamu nggak usah pulang gitu. Nah, saya ketemu dengan beliau di negaranya itu, tempat dia belajar S2, S3 itu dia bilang begini kepada saya, Pak Cah, sekarang ini saya sudah selesai dan bulan depan saya mau pulang ke Indonesia. 4 tahun tidak ketemu anak saya. Anak saya yang saya tinggal pada waktu itu belum berumur setahun, baru berapa bulan. Kemudian tidak pernah bertemu saya selama 4 tahun.
Dan sekarang setelah saya pulang, nanti akan pulang, anak saya berarti sudah hampir 5 tahun, 4 tahun lebih. Dan dia tidak pernah ketemu saya gitu. Kecuali lewat telepon, sehingga saya ngerasa anak saya itu nggak punya ikatan apa-apa kepada saya. Jadi dia cerita, ibunya itu karena menyiapkan anaknya, bapak kamu mau pulang gitu ya, supaya nanti ketika menyambut bapaknya itu antusias gitu. Itu akhirnya foto sang ayah itu di-print sama ibunya. Jadi fotonya di-print dan disampaikan ke anaknya. Ini bapakmu dan bapakmu nanti akan pulang, akan ketemu kamu gitu. Apa yang dilakukan oleh anak 4 tahun ini? Dia bawa foto itu kemana-mana, ditunjukin ke teman-temannya, sambil mengatakan, orang ini mau pulang, orang ini mau pulang. Dia bilang, nunjuk foto ayahnya itu, orang ini mau pulang. Dia tidak bilang bapak mau pulang, orang ini mau pulang. Jadi si laki-laki yang cerita sama saya itu, setelah dia dengar cerita itu dari istrinya, dia bilang, aku nyesel Pak Sa, 4 tahun nggak pulang. Kalau aku tahu kayak begini, aku lebih memilih pulang. Walaupun akhirnya nggak punya uang yang bisa saving gitu. Aku lebih memilih pulang. Jadi berapa sih uang yang bisa aku kumpulkan hanya dengan uang tiket selama sekian semester itu? Tidak sebanding dengan hilangnya rasa anak itu kepada ayahnya. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi tetap harus ada upaya pulang. Entah setahun berapa kali itu masing-masing orang kondisinya akan berbeda-beda. Kemudian berikutnya, selain mengupayakan pulang adalah dalam masa-masa yang tidak pulang itu, misalnya kalau setahun pulang 2 kali, 1 semester sekali gitu ya, di masa-masa yang tidak ketemu itu, 6 bulan nggak ketemu itu, maka harus terus ada upaya untuk nyambung, baik nyambung secara spiritual dengan doa, nyambung secara eh, rasa ya, kita bisa membuat Zoom pertemuan seperti ini dengan keluarga, ngaji bareng, doa bareng, tausiah bareng gitu ya, sehingga tetap nyambung secara rasa di antara mereka. Dan yang paling penting adalah di masa-masa terpisah sedang LDR itu, kuatkan iman, jauhi ketergodaan. Masing-masing dari suami dan istri yang terpisah itu, masing-masing menguatkan iman, menjaga diri, menjauhkan dari ketergodaan. Itu di antara tips-tips agar suami dan istri tetap selalu dalam situasi yang tetap baik-baik saja keluarga mereka meskipun terpaksa harus LDR.